Sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan berisikan tentang sastrawan dari kelompok 1, yaitu Terelie. Halo, perkenalkan, nama aku dan ini NPM aku di sini akan menjelaskan tentang biografi dari Terelie. Siapa itu? Hai, nama aku dan NPM aku. Bentar, aku di sini mau ngapain ya? Kayaknya aku mau bukan menceritakan deh, menjelaskan semua karya-karya Terelie. Halo semuanya, perkenalkan nama kami dan NPM kami. Dan di sini kita akan menjelaskan beberapa karya dari Terelie. Biografi lengkap Terelie. Terelie, nama pena dari Darwis, adalah seorang penulis asal Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April tahun 1979 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia dikenal luas sebagai penulis novel dengan gaya penulisan yang khas, menggabungkan unsur fiksi, fantasi, dan tema sosial. Karir menulis. Terelie memulai karirnya sebagai penulis dengan menerbitkan novel pertamanya, yaitu Hafalan Sholat Delisa pada tahun 2003. Novel ini berhasil mendapatkan perhatian publik dan menjadi bestseller. Sejak itu, ia terus menghasilkan karya-karya yang populer. Karya-karya Terelie seringkali mengangkat tema kehidupan, cinta, keluarga, serta pencarian jati diri dengan latar belakang yang beragam, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga elemen fantasi. Penghargaan. Terelie telah menerima berbagai penghargaan atas karya-karyanya, termasuk penghargaan karya sastra dari pemerintahan dan berbagai institusi sastra. Popularitasnya membuat banyak novelnya diadaptasi menjadi film dan sinetron. Halo teman-teman, di sini aku akan mengenalkan beberapa judul novel karya Terelie. Yang pertama ada novel romansa dengan judul Sunset Bersama Rosie yang terbit pada tahun 2008. Setelah itu ada Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin yang terbit pada tahun 2010. Lalu ada novel yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah yang terbit pada tahun 2012. Yang kedua adalah novel fantasi. Novel pertama berjudul Bumi, dilanjutkan dengan novel Bumi, Matahari, Bintang, Ceros dan Batosar, Komet, Komet Minor, Selena, Nebula, Si Putih, Lumpuh, Bibigil, Sagaras atau Sagara S, Matahari Minor, dan Ili. Novel ketiga ada novel keluarga, Si Anak Spesial, Si Anak Pintar, Si Anak Pemberani, Si Anak Kuat, Si Anak Cahaya, Si Anak Badai, Si Anak Pelangi, dan Si Anak Savana. Yang keempat ada novel action. Dengan novel pertama, Negeri Para Berdebah, dan novel Pulang, novel Pergi, lanjut lagi, novel Pulang Pergi, setelahnya Berdebah di Ujung Tanduk, lalu yang terakhir Tanah Para Bandit. Nah teman-teman, di sini aku akan menjelaskan karya Terelie yang berjudul Bumi. Bumi adalah novel fiksi fantasi karya Terelie yang merupakan bagian pertama dari serial Bumi. Novel ini mengisahkan tentang petualangan seorang gadis remaja bernama Raib yang memiliki kekuatan luar biasa, yaitu ia dapat menghilang. Raib sudah menyadari kemampuannya ini sejak kecil, namun ia merahasiakannya dari orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Suatu hari, tanpa sengaja, Raib dan Sally terseret ke dalam dunia lain yang disebut Klan Bulan, sebuah dunia paralel yang eksistensinya selama ini tidak mereka ketahui. Dunia ini ternyata terhubung dengan kekuatan yang dimiliki Raib dan Sally. Selama perjalanan, Raib, Sally, dan Ali menemui banyak karakter unik yang membantu mereka. Mereka juga
menemukan rahasia-rahasia tentang keberadaan klan bulan, klan matahari, dan klan bumi, 3 dunia yang saling terikat. Ending novel ini menggiring pembaca ke dalam seri berikutnya dengan lebih banyak misteri dan petualangan menanti Raib dan teman-temannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan novel Tentang Kamu karya dari Terelie. Tentang Kamu adalah novel karya Terelie yang pertama kali diterbitkan tahun 2016. Penerbitnya adalah Republika dengan tebal halaman sebanyak 524 halaman. Banyak yang menduga bahwa Tentang Kamu adalah sebuah novel romansa. Namun sebenarnya Tentang Kamu adalah novel fiksi yang isinya dipenuhi genre drama, misteri, dan petualangan. Tentang Kamu menceritakan perjuangan zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda dari Thomson & Co. Suatu hari, Zaman dipanggil atasannya untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum klien. Kasus tersebut adalah persoalan harta warisan yang ditinggalkan kliennya yang belum lama meninggal dunia. Harta warisan yang dimaksud adalah milik Sri Ningsih, seorang wanita asal Indonesia yang meninggal dunia di Panti Jompo di Paris. Kematiannya menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan dengan nilai fantastis. Zaman harus menyelesaikan tugasnya dengan modal sedikit barang peninggalan Sri Ningsih. Salah satunya adalah sebuah novel diari yang ditulis tangan oleh Sri Ningsih. Diari tersebut diberikan pengurus Pati bernama Aime, orang percayaan Sri Ningsih. Diari dari Sri Ningsih ini menjadikan peta bagi Zaman untuk memecahkan kasus harta warisan yang rumit karena berisi 5 bagian yang disebut sebagai juz. Nah, itu sebagian penggalan cerita novel dari karya Terelie. Ada beberapa penggalan dari kutipan Terelie di novel Tentang Kamu yang menurut saya sangat romantis. Yang pertama adalah, mengenalmu adalah salah satu anugerah terbesar di hidupku. Cinta memang tak perlu ditemukan. Cintalah yang menemukan kita. Yang terakhir, jadilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal saat menyala api membakarmu. Jadilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan pernah takut memulai hari baru. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis karya Terelie yang berjudul Hujan. Hujan adalah novel karya Terelie yang berlatar masa depan dengan tema fiksi ilmiah dan drama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan manusia di bumi yang mengalami perubahan besar akibat bencana alam dan fokus pada perjalanan hidup seorang gadis bernama Lain. Kisah ini dimulai ketika bumi dihantam oleh bencana alam dahsyat letusan gunung super vulkanik. Letusan ini menyebabkan perubahan iklim ekstrim dan hujan yang terus-menerus selama bertahun-tahun, merusak tatanan dunia yang ada. Pada saat bencana terjadi, Lail masih berusia 13 tahun dan baru kehilangan kedua orang tuanya. Ia kemudian diselamatkan oleh seorang pria bernama Esok yang menjadi sosok penting dalam hidupnya. Esok adalah anak muda yang cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang berusaha mengubah hidup banyak orang di dunia yang baru ini. Novel ini memiliki alur maju mundur, memperlihatkan bagaimana Lail di usia dewasa mencoba menghapus kenangan menyakitkan dari masa lalu dengan menggunakan teknologi penghapus memori. Lail ingin melupakan kenangan tentang Esok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya namun tidak bisa dimilikinya. Proses penghapusan memori ini dilakukan di sebuah tempat bernama Fasilitas dengan bantuan seorang pria bernama Elijah. Selama proses penghapusan memori, Lail dihadapkan pada berbagai kenangan pahit dan manis yang telah dilaluinya bersama Esok dan orang-orang di sekitarnya. Ia harus memutuskan apakah melupakan Esok adalah keputusan yang benar atau apakah kenangan itu layak disimpan sebagai bagian dari dirinya. Di akhir cerita, Lail harus menerima kenyataan bahwa kenangan, betapapun menyakitkannya, adalah bagian dari dirinya yang membentuk siapa dia di masa kini. Hujan adalah sebuah metafora dari proses kehidupan yang penuh dengan pasang surut, yang terkadang menyakitkan namun juga membawa harapan untuk terus melangkah maju.